Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Risalatul Iman. Kali ini kita akan membahas keteladanan Rasulullah SAW dalam pendidikan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Pemirsa Elsita TV, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW memberikan teladan dalam ucapan atau anjuran. Ia bersabda, tunkahul mar'ati li arba'in. Ditikahkan wanita itu atas dasar 4 pertimbangan. Yang pertama, kita disuruh menikahi wanita itu, artinya kita menentukan jodoh kita itu atas pertimbangan. Pertama adalah dasarnya 5 liha, yaitu karena faktor kekayaannya. Satu, yang saya ingatkan untuk pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, ayat ini bukan berarti Nabi itu matre. Karena yang dimaksud dengan 5 liha itu bukan tolak ukurnya itu banyaknya harta. Apalah artinya banyak harta kalau orang itu hidupnya tidak tenang? Apalah artinya orang itu kaya tetapi dia tidak bisa hidup enjoy, tidak bisa menikmatinya. Oleh karena itu, pertama adalah wanita yang diperintahkan oleh Nabi layak kita jadikan istri kita itu adalah karena kelapangan hatinya. Sebagaimana ditegaskan, laisal gina bikasratil ard fa innal ginaa ginaun nafs. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang hartanya banyak, bukan. Orang yang kaya itu adalah orang yang hatinya lapang, hatinya luas. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun yang terkenal kaya, artinya dia berkuasa, menguasai semua kekayaan yang ada di Mesir. Bahkan menguasai sumber daya manusia. Sampai dia berani mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Karena Nabi Musa tahu kekuatan Fir'aun dalam soal masalah materi, kekuatan Fir'aun dalam soal pertahanan, maka yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukannya senjata yang pertama, bukannya kekayaan agar dia bisa menyewa bala tentara untuk mengalahkan Fir'aun, tapi yang dia pinta adalah Rabbis rohli sodri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, lapangkanlah dadaku. Karena kalau orang itu hatinya luas, dadanya lapang, yang susah menjadi gampang, yang sulit menjadi mudah. Semudah apapun masalah, tapi kalau hati kita itu sempit, maka itu menjadi sulit. Oleh karena itu, ketika kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, nikahilah wanita yang
memiliki kekayaan. Kekayaan yang pertama adalah kekayaan hati. Oleh karena itu kalau kita baca Siratun Nabawiyah, maka Nabi itu selalu senyum. At-tabassumu min sifatin Nabi SAW. Senyum itu menjadi sifat Nabi. Nabi itu selalu menghadapi para sahabatnya yang beraneka ragam, bermacam-macam tingkah laku. Nabi itu selalu senyum. Nabi itu selalu lapang dada. Kita sering mendengar cerita bagaimana seorang Badui itu datang ke Nabi, lalu sampai masuk ke masjid. Badui itu ketemu Nabi di masjid kencing, buang kotoran. Kalau kita melihat ada orang buang kotoran di masjid, pasti marah. Itulah sifat Umar. Maka Umar begitu marah kepada Badui yang membuang kotoran sembarangan di masjid itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, biarkanlah, bersihkanlah. Karena ia belum tahu, dia belum mengerti masjid ini untuk apa. Jadi Rasulullah itu tersenyum. Rasulullah tertawa. Dan orang yang tersenyum, orang yang bisa tertawa, itu karena hati. Oleh karena itu, betapa pentingnya dalam dunia pendidikan itu, bagaimana kita mengajarkan anak-anak supaya memiliki hati yang lapang. Pertama, kita lihat dalam guru agama kita dulu selalu, waktu saya sekolah tahun 75, keluaran SD itu sebelum 75 ya, maka saya selalu mendengarkan cerita guru agama saya itu dalam pelajaran akhlak. Selalu setiap hampir 1 bulan itu, sang guru agama kami itu mencarikan cerita bagaimana supaya kita hidup ini memiliki hati yang lapang. Tapi kita tahan sejenak karena ada yang lewat di belakang. Pemirsa Elsita TV, jadi sekiranya dunia pendidikan kita itu mengedepankan pendidikan akhlak, maka insya Allah tidak ada koruptor. Tidak ada orang yang menghalalkan merampas hak orang lain karena alasan mereka itu miskin. Mengapa? Miskin harta itu sesungguhnya adalah bukan bencana dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi bencana kehidupan manusia itu kalau sudah krisis moralnya. Mereka itu kalau sudah moralnya itu buruk, moralnya itu jelek, maka mereka itu tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa mereka itu menjadi orang yang berusaha untuk membantu, menolong, dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama. Karena kalau orang sudah moralnya krisis, terutama tadi, yang hatinya itu sempit, mereka itu maunya hidup menyendiri, nafsi-nafsi, induk, idealistik, dikedepankan. Oleh karena itu, bagaimana kita memiliki seorang istri yang hidupnya itu mereka hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan diri kita, tidak memikirkan anak dan keluarga kita. Sedangkan dalam perkawinan kita tahu, bukan hanya yang menikah itu adalah laki-laki dengan istrinya, tapi juga termasuk yang kawin itu adalah di antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan itu. Dan yang kedua, yang paling penting, kalau kita itu hati kita lapang, semua cukup. Apakah ada begitu orang yang menikah gajinya atau income-nya itu terus bertambah? Jangan-jangan lebih sedikit. Karena waktunya yang tadinya dia bekerja panjang, tapi begitu punya istri, istri juga minta disediakan waktu untuk kehidupannya. Maka ketika kita memiliki istri yang lapang itu, boleh jadi yang tadinya uang gaji kita itu 3 juta tidak cukup, justru bisa cukup. Karena Allah akan berikan keberkahan dengan kita itu memiliki hati yang lapang. Itu
yang kalau kita pahami dari sejarah bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, bukannya minta harta, bukannya minta senjata, bukannya minta kekuatan, tapi yang pertama yang Nabi Musa minta itu adalah Rabbi shrahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Dan yang kedua, orang yang dikatakan hati atau wanita yang kaya, yang layak, yang pantas kita pilih menjadi, dia adalah istri kita yang ideal. Di samping tadi saya katakan hatinya lapang dan kekayaan itu adalah bukannya dalam bentuk warisan yang banyak, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang produktif. Orang yang kalau mereka itu diberikan, katakanlah uang 1.000 bisa menjadi 10.000 berkah. Bagaimana bisa bertambah kalau mereka tidak kreatif? Maka kreativitas itu adalah buah hasil pendidikan. Maka tugas dunia pendidikan kita kalau kita mengacu dan menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita, itu adalah pertama tadi saya katakan, coba ajarkan anak kita itu memiliki hati yang lapang. Dan yang kedua, ajarkan anak kita itu menjadi anak yang penuh kreativitas. Apa aja bisa dia kelola, apa aja bisa dijadikan. Makanya kalau kita belajar dari orang tua kita, ibu kita, kalau Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu pendidik yang paling utama, sekolah kita yang nomor 1. Karena begitu kita bangun, ibu kita sudah bangunkan kita. Apa yang disuruh? Pertama, bereskan tempat tidur kamu. Yang kedua, pergi ke kamar mandi, bebersihlah, cuci tanganmu. Karena kata Nabi, begitu kita bangun tidur itu, kita ke kamar mandi, kita cuci tangan kita. Karena selama kita tidur kita tidak tahu di mana tangan kita itu mendarat. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini. Ibu itu setelah itu mengajarkan kita suruh membereskan tempat tidur kita. Setelah itu disuruh mempersiapkan pakaian kita untuk sekolah. Setelah itu kita diajarkan bagaimana memanaskan air, bagaimana membuat teh, bagaimana membuat kopi untuk ayahnya. Kalau sudah anaknya itu tingkat SMP, bagaimana kalau ada tamu juga kita disuruh untuk membawa makanan itu. Pendek kata kita lihat, ibu dikatakan adalah guru yang pertama, pendidik dan sekolah yang paling utama. Kenapa? Karena ibu itu tidak pernah meninggalkan pendidikan dalam soal masalah kreativitas. Apalah artinya kita menjadi seorang sarjana kalau sekiranya kita itu tidak punya nilai-nilai kreativitas. Tidak kreatif. Hanya mereka itu apa yang ada cukup sampai di situ. Orang yang kreatif itu orang yang tidak pernah puas. Orang yang selalu berusaha mencari inovatif agar apa yang dia miliki itu selalu up to date. Agar selalu orang memandang itu sesuatu yang bermanfaat betul dalam kehidupannya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi. Ketika kita menteladani Rasulullah, sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita, anak didik kita menjadi anak yang kreatif? Dan yang ketiga, ini baru satu. Kenapa Nabi menyuruh tikailah wanita itu atas dasar pertimbangan kekayaannya? Tadi saya katakan, bukan kekayaan harta, tapi yang pertama adalah kekayaan hati, dan yang kedua imajinasi dan bentuk kreatif. Dan yang ketiga, kita lihat di sini, kekayaan yang hakiki itu adalah yaitu ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini kita tahu ada, kita tidak mengenal dikotomi soal ilmu pengetahuan. Baik ilmu yang berkenaan tentang duniawi, disuruh kita sampai kita mendengar Nabi bersabda, "Utubul ilma walau bisin." Tutuplah ilmu walaupun berada di negeri Cina. Karena kita tahu siapa bangsa saat ini yang paling kreatif dan penuh inovatif, ya Cina, 15 abad yang lalu. Itulah kalau kita mengacu pendidikan kepada
petunjuk Rasulullah SAW, kita tidak hanya mencerdaskan anak, tapi bagaimana kita itu menjadikan ilmu yang dimiliki oleh anak itu dapat membentuk dirinya itu menjadi suatu kehidupan yang bermakna, berubah ya. Bukan sebatas hanya lapang dada, bukan hanya mereka itu kreatif, tapi juga mereka bisa hidup beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Kita tunggu sejenak karena ada yang lewat belakang ini. Pemirsa El Sinta TV, kita teruskan kembali acara Risalatul Iman ini. Adapun yang kedua, Nabi suruh kita itu memilih tunkahul mar'ati li arba'i, tikailah wanita itu atas dasar 4 pertimbangan yang harus kita teladani ini ketika kita mencari teman hidup atau mencarikan anak kita teman hidupnya. Tadi saya ulangi kembali. Pertama, Nabi menyuruh yaitu pilihlah atas dasar pertimbangan 5 liha, yang dimaksud 1, hati yang lapang. Yang kedua, orang yang kreatif. Yang ketiga, orang yang memang mereka bisa hidup, bekerja, beramal dengan ilmunya. Adapun yang kedua, kata Nabi, walinasabiha, nikahilah anak itu atas dasar keturunannya. Karena kita tahu, yang namanya keturunan itu bisa menjadikan anak itu buruk, bisa menjadikan anak itu baik. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, semua anak yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abaihuma yahudiyan, au nasroniyan, au majusiyan. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, putih, bersih. Kertas yang putih, pakaian yang bersih itu, yang belum bernoda, kita bebas nilai untuk memberikan noda itu apa yang kita sukai. Apalagi kita tahu bahwa orang tua itu adalah cermin anaknya, dan anak pula itu cermin bagi orang tuanya. Maka kalau Nabi menyuruh kita itu memilih istri itu atas dasar pertimbangan orang tuanya, karena kita diperintahkan untuk mempelajari keturunan mereka, mempelajari tentang sejarah perjalanan kehidupan keluarga mereka, dan kita tahu bahwa pengalaman hidup itu adalah merupakan guru yang paling utama. Di dalam konsep dakwah pun sama, ada 4. Kalau kita ingin berdakwah, ingin jadi dai yang sukses, maka miliki 4 ini jalan dakwah kita. 1, bil qudwati, berikan teladan. Maka ketika kita ingin memiliki atau pendidik yang mencontoh baginda Rasulullah SAW dan dapat menghasilkan generasi, yang generasi itu yang juga kita harapkan mereka yang menjadikan kehidupan Nabi sebagai suri teladannya, yaitu dengan cara tadi saya katakan, ajarkanlah anak itu yang baik. Berikan contoh qudwah pada anak-anak. Karena Nabi mengatakan, mulailah segala sesuatu yang baik itu dari dirimu. Dan cukuplah apabila engkau sudah memulainya, maka itu akan menjadi catatan bagi kamu. Ibda binafsi wa kafa billahi syahida. Kalau kau awali kebaikan-kebaikan yang kau teladani pada anak-anakmu itu, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, Allah pun menyuruh kita belajar. Kenapa Allah menurunkan utusannya seorang manusia yang bisa diajak berkomunikasi? Agar tidak ada alasan. Ketika Allah menyuruh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada contoh kehidupan bagi Rasulullah atau utusan kami itu contoh-contoh yang baik, maka kita tinggal mengikutinya. Oleh karena itu kalau saat ini dunia pendidikan kita, orang bilang serba amburadul, kehilangan arah. Karena kita ini, konsep pendidikan kita
berubah-ubah terus, tiap ganti menteri berubah. Kenapa? Karena kita tidak punya teladan. Tapi kalau kita sebagai mukmin mengikuti petunjuk Allah bahwa teladan kita itu adalah Nabi, bagaimana cara Nabi itu diutus dan cara Nabi itu mendidik umatnya, cara Nabi itu memberikan contoh yang baik agar umat menjadi baik. Maka Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Apakah kita ragu? Coba kita cari, kita tanyakan. Sepanjang ini kita tahu ya, kalau ada orang menyatakan bahwa kehidupan kemuliaan Nabi Muhammad itu ada yang melebihi. Nggak ada, pasti ada masalah. Karena semua orang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang tidak seperti manusia biasa. Karena kita tahu ucapannya, perkataannya, perbuatannya, itu semua Nabi. Bukan Nabi yang melakukan dan menginginkan hal itu sebuah, tetapi semua itu adalah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, itu semua adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang datang melalui wahyu, pengajaran kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita ini menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan yang baik, maka coba dari mulai kita mencari istri saja, kita diperintahkan utamakanlah orang atau wanita tadi. Yang kedua ini yang keturunannya baik. Maka insya Allah kalau keturunannya sudah baik, anak kita tinggal ngikutin saja. Kalau kita punya cucu nanti tinggal ngikutin saja, baik itu. Dan yang ketiga, di samping tadi lima liha, wali nasabiha, wali jamaliha, kecantikan. Kecantikan ini pun majaz, bukan berarti parasnya. Tapi kecantikan yang dimaksud itu, sebagaimana Nabi mengatakan, laisal jamalu bi aswabin. Bukanlah kecantikan itu karena wajahnya, karena make up-nya. Tapi kecantikan yang dimaksud di sini adalah ya akhlakuha, akhlaknya, kepribadiannya. Secara logika kita bisa benarkan kalau Nabi mengatakan bahwa cantiknya seseorang itu adalah kepribadiannya, bukan dari fisnya. Walaupun orang itu wajahnya cantik, tapi kalau dia nggak bisa senyum, jelek. Walaupun wajahnya pas-pasan, tapi kalau dia senyum, itu pasti akan menjadi baik. Inilah. Dan yang keempat, barulah kita lihat walidiniha, yaitu agamanya. Bagaimana praktek dan pelaksanaan atau tatbik syariat agamanya. Apakah wanita ini beragama atau tidak, menjalankan syariatnya atau tidak. Insya Allah saya ulangi kembali. Jadi keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehubungan dengan peringatan Maulid Nabi ini, maka cobalah pertama dalam soal masalah mencari teman hidup saja utamakan, yaitu satu dari kekayaan tadi yang saya ceritakan. Yang kedua, perhatikanlah bagaimana apakah orang itu nasabnya baik atau tidak. Yang ketiga, bagaimana tentang kehidupan agamanya. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan panjang lebar. Mudah-mudahan semua di antara kita ini tetap kita dalam keadaan istiqomah menjadikan kehidupan Nabi sebagai suri teladan yang baik bagi diri kita semuanya. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diridhoi oleh Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.